semuanya, ketemu lagi nih sama Kak Yesika. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita semua berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata. Kalian bisa menirukan Kak Yesika berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, sampai sekarang kami boleh sehat, keluarga kami boleh sehat, dan orang-orang yang kami sayangi juga sehat. Tuhan, meskipun kami beribadah secara online, biarlah kasih karunia-Mu tetap terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang
Kebijaksanaan Salomo. Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Nama ibunya adalah Batsheba. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab dia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar, dengan memberikan tahtanya kepada anaknya untuk duduk di atas tahtanya pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, satu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang, kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga engkau akan menjadi orang yang begitu bijaksana. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jika engkau hidup menuruti jalan yang kutunjukkan, dan engkau mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Pada suatu hari, masuklah 2 orang perempuan menghadap raja. Lalu kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama dengan kami, hanya kami berdua. Pada sewaktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Dan waktu tengah malam, ia bangun, mengambil anakku dan menempatkannya di pangkuannya, sedang anak yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun waktu pagi, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamatinya, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang, bawalah pedang itu ke sini." Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang punya anak itu kepada raja, "Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukku, untukmu, penggalah saja." Tetapi raja menjawab, katanya,
berikan kepada ibu yang satu ini, sebab dialah yang empunya bayi itu. Jangan apa-apakan bayi itu." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Raja Salomo adalah raja yang paling berhikmat kata firman Tuhan. Wah, kok bisa ya? Itu karena Raja Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Pada waktu Tuhan bertanya kepada Raja Salomo apa yang dia inginkan, Raja Salomo gak minta uang, juga gak minta umur yang panjang. Tapi Raja Salomo minta hikmat atau petunjuk dari Tuhan. Wah, kayaknya kalau Tuhan nanya ke Kak Yesika pasti maunya jadi cewek paling cantik di dunia. Kalau kalian, kira-kira maunya apa? Pasti kayaknya banyak ya. Nah, tapi Salomo malah meminta hikmat dari Tuhan agar dia bisa menjadi raja yang baik. Cerita tadi kayaknya sudah membuktikan bahwa Salomo memang benar-benar raja yang paling berhikmat. Kita bisa juga loh berhikmat seperti Raja Salomo. Caranya gimana? Caranya adalah dengan meminta dari Tuhan. Kita bisa meminta hikmat Tuhan dalam pelajaran, dalam berteman dengan orang lain, atau dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, kalian mau nggak punya hikmat seperti Raja Salomo? Pasti mau kan? Yuk semuanya lipat tangan. Kita berdoa, kita mau minta hikmat atau petunjuk dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, meminta hikmat serta petunjuk-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Engkau. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mampu menyelesaikan masalah dengan hikmat dan petunjuk yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, dan berkati seluruh orang-orang yang kami sayangi. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, happy Sunday semuanya. Kita ketemu minggu depan ya. Bye!